Halo Bro Apa kabar? Kevin. Thank you Timothy udah diundang. Terima kasih banyak. Udah lama nih gue nggak bikin podcast. Terakhir kayaknya masih udah beberapa bulan yang lalu. Benar. Cuma waktu kita sempat ngobrol, terus gue emang tertarik juga buat bikin podcast karena menurut gue banyak cerita yang menarik nih yang Oh, bisa digarap. Mungkin kalau teman-teman audiens yang nonton gue mungkin masih yang jadul. familiar. Iya, yang Audiens jadul jadul. nih, ini yang jadul masih familiar nih. Kalau kayak tim gue itu masih tahu gitu. Hmm. Nah, lu kan dulu sebenarnya influencer. Ya, Kita tuh terakhir ketemu yang udah lumayan lama, lu tuh sempet ke Bali kalau nggak salah waktu itu. Untuk benar. off, bener-bener off, Kabur, hilang, menghilang, hilang. udah pensiun istilahnya gitu. Iya, jadi kalau mungkin teman-teman yang tahu Kevin Hendrawan dulu tuh pernah kayak nge-review mobil orang juga, Iya, review teknologi sama review travel, teknologi, jalan-jalan waktu itu yang jalan-jalan banyak juga. ya. Betul. Waktu itu kan lu sempat cerita ke gue bahwa lu udah dapat uang yang cukup buat bisa main di market. Betul. Nah, tapi itu filosofi awalnya emang dari awal di karena dunianya entertain nih. Entertain. Lu bukan di finance, awal di entertain. Betul. Emang udah punya mindset bahwa oke, ini akan semuanya gue tabung untuk emang mau end game-nya di market atau enggak atau gimana? Oke. Pertama thank you dulu diundang Timothy. Gua kenal Timothy udah lama. Timothy ini selalu mensupport gitu. Gue inget gue bikin kantor, lu adalah orang Oh iya pertama iya yang iya. datang Iya iya. pagi banget, dan gue mulai YouTube lagi. Lu adalah orang pertama yang Iya. memberi selamat dan ngajakin podcast. So thank you so much. Ya background gue YouTuber. Sebelum YouTuber gue sudah mainan saham istilahnya. Dari situ gue melihat bahwa entertainment itu ada mentoknya, Tim. Kalau lu lihat the best figure-nya siapa kalau di Indonesia, lu akan lihat ada cap-nya di situ. Dan dari dulu gue bukan orang yang eh, kayak lu kan menggeluti mencintai Warren Buffett, lu belajari semua. Gue cuma melihat dari apa yang terjadi aja gitu. Sekaya-kayanya orang di YouTube, mungkin lebih tajir yang punya YouTube gitu istilahnya gitu. Pasti. Jadi gue harus melihat kayaknya ada plafonnya gitu. Maka dari situ gue melihat juga kayaknya gue harus tabung sebanyak-banyaknya. Karena di entertainment sendiri itu tidak sustain kan. Gue numpang di platform YouTube, gue bisa digantikan kapan aja. YouTube-nya ganti algoritma aja gue bisa hilang, atau mungkin gue udah nggak update lagi, gue udah nggak laku lagi dan bisa hilang. Maka yang gue lakukan dalam karir gue itu ya gue menabung sebanyak-banyaknya dan hidup sengirit-ngiritnya pada saat itu supaya gue bisa naruh lebih besar di saham lah istilahnya kayak gitu. Cuman kan ibaratnya di entertain tuh nggak banyak yang punya mindset ke sana kan. Banyak kan emang mau di entertain, tapi lu bilang bener. Banyak yang 10 tahun lalu tuh topnya, sekarang tuh YouTube-nya udah turun banget. Bahkan nggak usah 10, 5 tahun lalu yang top-topnya, kalau kita buka YouTube-nya, view-nya tuh udah bener-bener Hilang. hilang. Jadi subscriber 20 juta, view-nya tuh Ya, udah hilang. rasionya jauh sekali dari subscribernya sama Yes. views. Betul. Itu udah lu lihat dari dulu berarti? Karena ya gue melihat memang entertainment itu kan mix ya. Ada artnya, ada seninya, tapi ada bisnisnya juga. Dan kebanyakan orang heavy di artnya, tapi nggak mikirin money management dan lain-lain. Dan mereka sibuk bikin karyanya aja, ketika mungkin zamannya sudah berubah dan lain-lain, akhirnya tergantikan dan dia nggak punya simpanan lagi gitu istilahnya. Jadi banyak yang nggak survive. Dari dulu mindset gue adalah ya gue memang mencari penghidupan dari YouTube, tapi dan goalnya di mana? Dan kalau gue lihat-lihat, I think investment adalah goal dari semua jenis pekerjaan dan semua bisnis, ujung-ujungnya kan akan nyemplung di investasi kan. Iya. Jadi ya why not menggeluti itu aja sekali. Sebelum kita masuk ke pemikiran marketnya itu kan udah lumayan jauh tuh. Lu mikir bahwa investasi end game-nya. Betul. Which is sebenarnya kalau kita lihat semua dari yang bikin Google, semua ujungnya bikin family office kan pasti. Yes. Tapi biasanya kalau gue lihat entertain nih biasanya, mereka ada satu step namanya bisnis bangkrut sebutnya mungkin kali ya. Jadi mereka punya audiens yang besar, lalu ditaruh di bisnis, biasanya mereka partner sama partner operasional, bisa bangkrut dalam waktu 3 tahun. Kenapa lu skip nih era bisnis bangkrutnya ini? Nggak pernah kepikir gue. Gak pernah mau bikin coffee shop, baju gitu, Mungkin karena gue apparel. orangnya introvert, jadi gue berpikir gue nggak semudah itu berpartner dengan orang gitu. Dan melihat juga yang sudah-sudah ternyata, ya kan kita lihat di sosial media gampang viral kan, ternyata nggak sustain panjang gitu. Dan ujungnya sebenarnya kalau kita mau bicara bisnis, it's not about orang yang jualan aja, tapi produknya sendiri emang harus bagus kan. Dan dari sisi influencer, kita kadang-kadang nggak bisa take care dari sisi produknya, kita cuma bisa koar-koar dan bikin kontennya aja kan. Kalau yang dipasarin juga at the end barangnya kurang maksimal, ya juga nggak survive akhirnya gitu. Dan yang kena reputation damage-nya kitanya kan. Ya udah banyak kan yang jualan teh-tehan, bikin kue segala macam. Betul. Jadi emang nggak pernah punya mindset ke sana. Nah, gua waktu itu kan gue sempat lihat salah satu konten muncul di YouTube gua. Lu pernah bahas tentang ini, mindset investasi orang di coffee shop. Sama investasi di BRI atau BCA, gue lupa ya waktu itu ya. Ya di BCA. Intinya konsepnya itu tuh
satu hal yang gue selalu ngomong ke teman-teman gue yang di luar, maksudnya sosial media. Karena mereka banyak yang mau begitu kan. Oh, baru punya duit ini mau begini. Pas gue denger lu ngomong itu persis kayak yang selalu gue kasih tau. Lu mendingan 1M di coffee shop atau 1M di BCA. Nah, itu dapetnya dari mana awal-awal pemikiran seperti itu? Ya karena melihat dunia semakin cepat. Trennya tuh banyak yang cepat dan hilang. Mungkin 2 tahun yang lalu coffee shop, sekarang matcha ternyata ntar hilang ganti apa lagi. 2 tahun yang lalu tenis, terus lari, sekarang padel. Gimana mau sustain ke depannya gitu? Mungkin ada yang bisa, gua nggak tahu, tapi mungkin gua nggak sehebat itu untuk bisa pivot langsung bikin ini, habis itu bangkrut bikin ini lagi, nggak bisa. Sedangkan kalau di saham kan enak kan, tinggal pencet buy, sell. Kalau bank lagi jelek ya sell, beli yang lain gitu. Itu lebih gue bisa maintain. Dan again, gue orang introvert, mungkin gue tidak banyak berkomunitas dan bersosialisasi di mana-mana. Gue lakukan apa yang bisa gue lakukan, mungkin begitu. Oke. Pertama kali ketemu dunia capital market itu dari mana dan gimana? Waktu SMA. Gue lahir di kota kecil Purwokerto. Gue beruntung anak-anak di SMA itu, SMA Negeri 1 Purwokerto, gue sekolah negeri, itu ada yang bikin semacam ekstrakurikuler investasi saham. Oke. 2008 itu kita masih belajarnya pakai buku. Gua bukan kayak sekarang lah bisa nonton podcast Timothy Ronald, misalnya dapat motivasi tiap hari dan lain-lain. Kita dulu kumpul-kumpul dan bicara mengenai market. Nah, dari situ akhirnya ya seneng main-main. Pas kuliah ikut lomba trading. Waktu itu Telkom University yang yang bikin. Ya pastinya kalah, tapi paling enggak dapat experience-nya. Oh ternyata begini. Ada ternyata cari duit model begini gitu. Nah dari situ akhirnya terpikir terus, kayaknya gue kalau punya duit, gue taruh di sini, Gue banyak mendapatkan experience itu dari pengalaman langsung gitu. Karena dulu gue di kota kecil, akses gue untuk informasi, akses gue untuk dapat buku-buku yang bagus, atau bahkan punya teman-teman yang sepemikiran itu nggak gampang. Gitu kan. Oke. Jadi awalnya dari situ komunitas-komunitas ya. Nah lu kan akhirnya pivot nih. Ibaratnya kita nggak usah ngomong angka lah. Lu kan punya income dari entertainment. Betul. Kapan lu decide, oke, ini gue bisa jadi full time investor yang waktu itu lu kabur ke Bali itu? Ya. Dari poin itu sampai sekarang, soalnya lifestyle gue nggak berubah. Gue hidup begini-begini saja gitu. Gue nggak merasa dengan ditambahin duit lebih banyak, maka gue harus foya-foya dengan cara apa gitu. Sehingga di titik tahun 2020, waktu itu dari 2017 sampai 2020 itu kan sumber penghasilannya dari endorsan gitu kan. Banyak endorse masuk. Nah itu gue kumpulin semua, kumpulinnya udah kayak orang gila gitu. Maksudnya kayak terus kemudian 2020 pas pandemi, gue putusin kayaknya gue balik ke Bali. Dan di sana gue ada semacam studio kecil yang mana kalaupun gue mau ngonten ya masih ada, resource-nya masih ada. Nah sisanya gue pakai untuk berinvestasi, dan waktu itu momen jackpot kan, pandemi semuanya juga naik, pilih apa aja juga naik. Nah disitulah gue mulai berkembang lah istilahnya, dari bener-bener dapat momentumnya pada saat pandemi. Nah, buat teman-teman mungkin baik yang di dunia entertain atau yang di luar dunia profesional kan sebenarnya bisa melakukan langkah yang lo lakukan kan. Kapan itu bisa di pivot gitu? Jadi dari punya pekerjaan, main di market, sama udah mulai paham di market, sama oke, gue jadi full time tuh kapan menurut lo yang bijak tuh untuk mereka switch begitu? Sulit buat gue ngomong karena gaya hidup orang beda-beda. Ada orang misalnya punya duit 1 miliar merasa banyak. Ada juga orang yang punya duit 1 miliar, besoknya beli BMW 1 miliar. Oke. Ada beda, kan? Ya. Ada orang yang begitu. Jadi cukupnya orang ya, kalau gue bilang tergantung keserakahan masing-masing gitu. Kalau buat gue kebetulan, ya udahlah. Dan gue selalu punya ada ketakutan di mana nanti gue bisa nggak survive. Jadinya gue jadi orang yang alergi buat spending duit gitu pada saat itu. Karena saking ketakutannya, dan gue melihat bahwa pada saat itu di YouTube juga orang nggak bisa sustain. Dan dulu gue melihat orang melihat dunia keartisan itu kan sesuatu yang kayak wah terkenal dan segala macam. Gue melihatnya justru gue dapat momentum, ya gue bisa maximize seberapa banyak gitu loh. Jadi gue melihat itu sebagai sebuah pekerjaan. Gue mungkin salah satu atau mungkin the only YouTuber yang jualan ke kantor-kantor pitching untuk bisa jualan brand gitu. Jadi gue datang dengan data statistik gue di YouTube, followers gue sekian, gue bisa dapetin traffic sekian, dan gue datang ke kantor e-commerce dan lain-lain, gue pitching dan menawarkan mungkin bisa sponsorship apa, gue jualan seperti itu. Ya. Nah ini kan kalau teman-teman yang belum paham Kevin ini waktu itu lu bikin saham rakyat ya? Betul. Bikin saham rakyat itu kan sama Samuel Sekuritas juga. Betul, partnering ya. Jadi basically
pelaku pasarnya tuh udah yang emang pedagang gitu kan. Gue juga ada dengan vlog kan, gue berdagang kripto, kalau lu dagangnya di saham gitu. Sebelum kita masuk ke sana itu kan lebih advance ya. Kita mungkin tarik sedikit balik, filosofinya apa sih waktu itu di market? Karena orang ini kan ibarat kayak kungfu nih, perguruan nih. Mungkin ada guru-gurunya juga gitu kan di market yang hebat-hebat lah. Ini apa sih yang lu pelajarin kungfunya? Kan berarti kan ibaratnya dari Samuel ada Bu Miming juga segala macam, ada dewa-dewanya lah nih di pasar saham nih. Betul. Akhirnya gimana cara lu ketemu kungfu lu dan stylenya tuh apa itu? Banyak dengar kanan kiri, stylenya adalah tidak ada satu jurus pun yang bisa dipakai berulang-ulang. Karena market is very dynamic dan banyak banget kondisi-kondisi dan banyak banget variabel-variabel. Kalau lu menjadi orang yang terlalu kekeh terhadap satu jurus, kalau dalam kungfu, biasanya sulit untuk kita bertahan. Makanya di kungfu sendiri ada jurusnya banyak kan? Karena fungsinya adalah ya kondisinya kayak apa, lu mau pakai jurus bangau, pakai jurus keramabuk atau apa gitu. Semua ada kondisinya. Nah, dengan ketemu orang-orang para pakar-pakar ini, I'm sure lu juga ketemu banyak sekali pakar, akhirnya lu mengenal jurus-jurusnya kan. Kalau kayak gini pakai ini, kalau gini pakai ini. Mungkin itu sih filosofinya. Jadi always learn new things sama ya jangan jadi orang yang bebal lah intinya. Waktu itu tuh sempat keluar satu video yang lu bikin juga. Jadi ini videonya bagus kenapa? Karena ibaratnya beneran nyemplung gitu di market. Karena kan nggak banyak yang Timothy Ronald nonton. Thank you. Nggak banyak beneran nyemplung dan menurutku pembahasannya menarik. Gue memang nggak sampai selesai ya. Cuma mungkin gue tanyain sedikit ya. Itu video yang lumayan menurut gue bagus. Jadi lu udah bikin, jadi gue nggak usah bikin gitu. Tentang miskonsepsi retail terhadap bandar. Gue nonton mungkin 5 menit ya di awal-awal ya. Dan menurut gue itu banyak orang yang punya salah kaprah. Betul. Orang yang nggak pernah beneran punya, ya ibaratnya nggak pernah dagang di saham, nggak pernah ketemu para dewa-dewa ini, tapi ibaratnya banyak ilmu yang aneh menurut gua tentang perbandaran ini. Karena kan bandar tuh sebenarnya kalau di luar negeri kita sebutnya liquidity provider. Betul, dan itu sah dan legal. Sah dan legal. Ini banyak banget, even di market crypto, itu ibaratnya orang yang nggak paham nih terhadap ini. Mereka pikir market maker itu, mereka mau ngerjain di chart begitu. Padahal kan ada yang emang mereka provide liquidity. Kalau nggak, kalian nggak bisa trading. Nggak bisa beli. Kalian nggak bisa jual dan beli di bid offernya. Nah mungkin lu bisa terangin sedikit. Apa sih sebenarnya bandar saham itu apa sih buat retail ini? Ya, sebuah bisa algoritma, bisa orang, bisa macam-macam. Dan intinya adalah ya menyetabilkan market justru. Kalau paling gampang itu kelihatan justru di kripto kan? Iya, betul. Kelihatan sekali. Kalau misalnya di Polygon mungkin ada Uniswap, kalau di Sol mungkin ada Raydium. Dia kalau lu hajar $1 juta nanti dia tekan lagi ke bawah gitu. Itu paling kelihatan di market crypto sebetulnya. Jadi di mana kalau tidak ada itu market menjadi sangat manipulatif justru. Betul. Justru dengan adanya liquidity provider ini akhirnya bisa chart ini bentuknya lebih sehat gitu. Nggak banyak tusuk satenya istilahnya begitu. Cuman kebanyakan karena bahasa terminologinya udah jelek. Bandar gitu. Orang kalau dengar bandar apapun, bandar segala macam kata bandar itu seolah-olah jelek. Dan kebetulan terminologi itu nempel di dunia saham gitu. Makanya harusnya jangan bandar gitu bilangnya liquidity provider atau market mover. Nah, kalau bicara ada bandar narik harga saham gitu. Gua balik lagi. Kalau lu ternyata punya uang 10 triliun gitu. Bisa gua tarik. Mau beli gitu kan kayak 1 triliun pencet gitu. Harganya naik. Dan apakah salah? Apakah orang ini bandar gitu? Ya tajir aja. Nah, apakah bisa? Karena ada aliran yang bahwa ini bandar akan bergerak begini gitu kan. Kita ikutin aja bandarnya. Market ini kan sesuatu yang sangat ya kayak air mungkin ya, dinamis sekali, nggak bisa dikontrol. Apakah tadi Kevin bilang benar? Misalnya ada orang nih, videografer gue punya 1 T nih, dia mau beli itu kan. Apakah itu diklasifikasikan kah sebagai bandar? Jadi gimana caranya ngelihat ini dengan lebih sehat bahwa market itu nggak bisa kayak begini tuh pasti begini. Karena gue ada sempat lihat kemarin juga kan, ada muncul di TikTok gue. Ada kelas. Kelasnya ini salah satu yang bikin dulu mantan karyawan gue di Ternak Uang. Terus gue lihat, ini ada, ini kalau BK tuh bandar gitu kan. Misalnya pakai sekuritas JP Morgan tuh sama dengan bandar. Lah gue juga ada, Prime gue juga ada JP gitu loh. Lu bisa beli di JP dan lu bisa menjadi BK. Exactly, maksudnya itu kenapa bisa jadi miskonsepsi jadi sampai kayak begitu. Kalau misalnya, JP Morgan tuh jadi bandar, Credit Suisse tuh jadi bandar, itu dari mana gitu ajarannya? Gue tidak menyalahkan orang yang metodenya lain-lain. Again, kungfunya apa terserah. Kalau jalan, monggo silahkan. Bahkan kalau lu bisa hitung kancing baju terus cuan, that's a valid method. Terserah gitu. Maksudnya gue alirannya seperti itu gitu. Tapi
manusia selalu mencari validasi. Bangun tidur, kakinya melangkah apa dulu, berarti cuan. Oke. Ternyata lagi nyetir, lampunya hijau semua, berarti ini hari baik. Hari cuan nih. Hari cuan. Dan itu sah-sah aja kan. Kalau itu boost your confidence, then do it gitu. Nggak ada masalah. Dan memang market Indonesia ini unik kalau kita bicara di saham. Siapa yang beli itu ada broker summary-nya. Bisa kelihatan. Sedangkan di US kan nggak bisa. Ya, siapa yang beli nggak tahu gitu. Kalau di sini kan bisa kelihatan sekuritas apa yang membeli. Di sana bisa tapi harus nyolok kan di sana. Ya, probably, I don't know. I'm not expert di US market, tapi kalau di Indonesia itu kan kelihatan ada broker summary-nya. Dan itu membuat market Indonesia itu unik. Nah, kalau kita bicara saham, ada memang orang-orang yang suka dengan aliran bandarmologi, mereka ngafalin dan melihat dari pola yang di situ. Kayaknya kalau habis BK beli, habis itu kok naik. Ada sekuritas apa yang beli, ini berarti sekuritas retail, besoknya pasti rontok. Karena kan ada pola-pola seperti itu. Apakah bisa valid di saham-saham tertentu? Mungkin aja. Pas kebetulan benar. Sama kayak persis lu bangun tidur, kaki kanan dulu yang melangkah, lampunya hijau semua, tiba-tiba lu dapat proyek, deal. Gitu. Dan it's valid. Tapi ada juga yang tidak. Karena bisa aja BK ternyata lu, atau siapa lu. Tapi apakah itu bisa dibilang sebagai suatu kepastian? Karena mereka bilang ini, nggak ada di dunia ini yang pasti. Even kalau misalnya lu tahu bahwa kalau BK beli itu naik, lu nggak tahu BK beli 100M, 500M, 1 triliun, 5 triliun, BK bisa beli terus 3 tahun harganya nggak naik. Benar loh. Betul. Jadi kadang orang nggak salah, tapi mereka melihat plafonnya itu mentok di sini gitu. Padahal ternyata dunianya tuh nyampe ke lantai 100. Duit, kita bicara orang kaya, apakah 100 miliar kaya, 1 triliun kaya, 10 triliun kaya, batasnya tuh di mana, Tim? Betul. Nah, gimana sih mungkin lu jelasin ke teman-teman yang retail aktivitas untuk menjaga seorang liquidity provider untuk jaga bid offer tuh aktivitasnya kira-kira seperti apa? Gue bukan liquidity provider ya. Tapi paling enggak biasanya itu kan ada algoritma. Kalau lu melihat bahwa ada pergerakan bid offer yang cepatnya bukan main, yang kayaknya manusia nggak bisa ketik, it's probably algoritma gitu. Tapi lu pun kalau lu lagi iseng gitu, mungkin lagi gabut, saya udah kaya raya gitu, mau ngapain? Ya lu mau ngebid BCA 100 ribu, boleh aja kan? Sebarang lu sendiri lu offerin 100 ribu, boleh aja kan ya. Kayak gitulah kira-kira menyetabilkan market. Oke, gue pengen bahas mungkin fenomena yang mungkin baru keluar kan dulu kan COVID kan berubah tuh zamannya. Habis itu ada sekarang saham konglo yang lagi hot. Orang banyak yang sebut ini sebagai new asset class kan. Kalau misalnya untuk aset-aset saham konglo ini. Nah, ini gimana fenomena ini bisa terjadi kalau pendapat lu di pelaku pasar? Ya ini bukan lu yang ngerjain dan bukan kita nggak tahu ya. Of course. Tapi sepengamatan lu ini bagaimana fenomenanya? Pertama kan dimulai dari ada satu saham yang dia tuh naik berkali-kali lipat, terus dari situ menghasilkan orang kaya baru dan influencer baru juga, which is fine. Habis itu kemudian banyak saham-saham yang dikaitkan dengan kepemilikan konglo, tiba-tiba harganya terbang-terbang semua. Goalnya apa saya nggak tahu. Gitu. Kalau ditanya di sini jawabannya saya nggak tahu. Tapi kemudian itu menjadi panutan buat para retail. Karena apa? Mereka untung semua. Pahlawan. Makanya apakah bilang ini manipulasi? Mana manipulasinya? Semua orang dikasih cuan kok. Betul. Mau masuk berapa dikasih cuan kok. Gitu. Nah, ini sekarang yang lu ceritakan ini, yang lu tanyakan ini adalah episode yang masih berjalan. Endingnya ini belum ada. Apakah habis itu nanti ARB sebulan? Apakah habis itu malah mentok terus, naik terus ke atas? Kita nggak tahu. Tapi kalau buat gue simple. Everything is a cycle. Oke. 2008 ada cycle-nya. 2018 ada cycle-nya. 2020 ada cycle-nya. Ini ada cycle-nya. Jadi gue tuh orang yang nggak terlalu tertarik dengan yang begitu gitu. Karena I think the key to investment adalah compounding-nya kan. Oke, betul. Jadi gue nggak. Kan gini, sama aja kayak padel lagi tren. Apakah lu harus bikin padel? Belum tentu juga. Mungkin aja lu dagang material misalnya ternyata bagus terus growth-nya ya udah kan lu nggak harus tutup toko lu terus jualan bikin padel gitu. Jadi kayak main panjang aja kalau gue sih begitu. Jadi mungkin gue pengen tanya tentang mekanisme ya. Mungkin biar teman-teman yang retail paham. Mekanisme kenaikan suatu harga saham itu sebenarnya bagaimana sih? Apa sih sebenarnya konsep free float itu? Karena gue rasa ini banyak yang nggak paham nih. Mereka pikir oke, ini bisa naik terus gitu. Gimana caranya suatu harga saham itu bisa naik gitu? Kita misalnya pakai contoh lah, misalnya cap-nya 100M gitu. Gini, harga saham yang bergerak setiap hari, itu kalau versi gue sendiri, gue bukan pakar ya, itu tidak ada urusannya dengan fundamental.
Oke, kita ngomongin fundamental. Kalau lu mau main panjang, mungkin Timothy beli BCA, dan you have to calculate fundamental, nanti ketemu yieldnya berapa because you're playing a long game gitu. Tapi kalau daily itu kan ada pergerakan ya. Kalau ada perusahaan yang misalnya laporan keuangannya parah banget lah, minus segala macam. Market cap-nya 100 miliar rupiah, which is very small. Terus di situ ada free float-nya 30%. Berarti hanya 30 miliar kan. Kalau kita berdua beli, yuk iseng-iseng yuk, 15 miliaran gitu. Maka akan jadi 0 gitu kan. Kalau sudah menjadi 0, udah kering barangnya. Sudah kering, ya mau dibikin harga berapapun itu technically bisa. Apakah pasti ownernya manipulasi? Belum tentu. Belum tentu. Bisa aja kita orang yang gabut, betul. Nggak mau ngapa-ngapain, 15 eman yuk gitu, pencet, tanpa tahu siapa ownernya. Lucu nih kayaknya. Itu juga terjadi. Dan banyak yang dimainin juga kan. Banyak yang ownernya kan kesel kan. Betul. Itu yang gue sebut kalau di terms di YouTube gue tuh baling, bandar keliling. Oke. Kagak ngerti siapa, dateng aja nempel, terus main-main saham orang. Itu juga terjadi. Dan psikologi manusia, begitu dia punya duit, dia pasti ingin menguasai. Oke. Wajar. Karena orang pengennya take control kan. Jadi begitu dia merasa kayaknya ini bisa gue mainin, lalu dia akan mencoba mainin dengan berbagai cara dan berbagai apalah gitu. Nah itu yang sebetulnya malah nggak bagus. Dan biasanya saham-saham tersebut adalah saham-saham yang kering dan tidak ada liquidity providernya, right? Yeah. Makanya orang bisa mainkan. Makanya kalau gue ditanya, gue adalah orang yang pro liquidity provider. Daripada saham dimanipulasi, gue lebih percaya saham yang dijaga supaya malah sehat. Gitu. Oke. Gitu. Jadi gue setuju banget sama Kevin, di mana kenaikan harga saham tuh nggak ada hubungannya sebenarnya sama fundamental, on day to day basis. Day to day basis, yes. Karena ketika tadi 100 miliar, 30 miliar kita masuk 15 kita keringin barangnya, kita berdua tuh bisa naikin sampai suka-suka kan sebenarnya. Lu udah kosong. Betul. Nah, ini gimana caranya retail itu bisa bedain antara saham yang sehat atau yang ada balingnya? Kalau gue bilang, lihat ownernya. Lihat ownernya, lihat market cap-nya, lihat liquidity-nya on a 6 months atau yearly basis. Ini saham biasanya emang rame, atau toko yang sepi tiba-tiba jadi ramai. Tapi jangan salah, retail di Indonesia tuh bukannya tidak tahu. Mereka tahu dan mereka tahu resikonya, tapi mereka senang. Oke. Jadi memang pengen adrenalin. Ada orang-orang yang suka begitu. Wah ini saham gorengan nih. Gitu. Gue ikut gitu. Jadi ada orang yang bereaksi positif terhadap adanya saham gorengan. Nah itu yang gue juga kadang-kadang gagal paham, tapi itu terjadi. Gitu. Nah, ini kan sekarang fenomenanya memang lagi saham-saham yang begitu nih, lagi hot. Kemarin sempat Pak Purbaya juga ada ngomong bahwa 2026 mau lebih ditertibkan, tapi kita nggak tahu kan bakal terjadi atau enggak. Gue banyak lihat orang-orang pribadi yang mungkin ada yang lu amati juga, yang zaman COVID main begini, tapi yang stylenya COVID nih, itu banyak yang balik ke nol duitnya. Betul. Jadi dari nol dia 100 miliar dia nol lagi. Betul. Nah, apakah lu akan lihat fenomena yang sama nih dari ini? Dia akan begitu lagi. Jawabannya tergantung keserakahan tiap-tiap individunya. Ada yang bisa cabut pada saat lagi panen, ada juga yang greedy-nya tinggi sekali, biasanya dia akan balik nol lagi. Bahkan bisa jadi minus, karena kan nanti bisa margin dan segala macam. Yang margin COVID sih, gue kenal beberapa yang balik lagi nol, sampai akhirnya di blacklist sama sekuritas kan? Possible. Karena, ya emang gimana ya tim ngomongnya. Zamannya sekarang itu yang dipromosikan adalah bagaimana saham atau dunia investasi ini bisa menghasilkan keuntungan yang secepat-cepatnya. Salah apa enggak, saya nggak tahu. Ada beberapa orang yang memang sakti dan jago sekali, they can do it. Gue selalu bilang di YouTube gue juga, ada memang orang yang bisa sakti banget, dia bisa gulung duitnya dengan sangat cepat. Tapi mungkin, dan kebanyakan, bukan kalian yang nonton. Rasionya selalu sama, tim. 0,1% orang will make it, and 99.9% will fail. Di semua industri lah ya? Di semua industri. Makanya, ya, you can be the lucky one, atau lu bisa rungkat. Gitu. Oke. Nah, ini gue ada pertanyaan, kenapa reputasi seorang founder atau pemilik emiten sekarang ini diukur dalam tolak orang mau berinvestasi atau enggak? Ya kalau dalam konteksnya perusahaan publik, dia sudah menjadikan itu publik, maka itu menjadi cerminan. Kan? Karena semua orang bisa lihat. Kalau perusahaannya tidak TBK, lu mau lihat seberapa terpercaya atau seberapa solid ini orang dari mana? Kecuali ya we know each other misalnya. Tapi kalau orang lihat di publik, itu kan cerminannya dari harga sahamnya. Kalau harga sahamnya kayak roller coaster begitu, lama-lama meskipun bisnisnya waras, tapi orang jadi melihat seperti ini tukang main gitu. Padahal nggak ada urusannya kan? Bisa aja dihinggapi baling tadi. Ya, tapi itu jadi sesuatu yang bisa jadi pertimbangan orang-orang, makanya harus dijaga. Mungkin lu bisa jelasin sedikit konsep dari
index inclusion kan sekarang banyak dilempar tuh kata-katanya. Jadi orang-orang yang dari dulu nggak tahu MSCI, orang kan banyak yang dulu zaman gua Covid aja orang banyak yang nggak tahu MSCI itu apa, FTSE itu apa, indeksnya mereka nggak paham. Tapi sekarang mereka, mau masuk MSCI itu kayak jadi gemar perlombaan. Yuk masuk MSCI, yuk dapat follow pasif dari asing biar BlackRock, Vanguard semua bisa masuk. Nah, itu konsepnya bagaimana index inclusion itu sebenarnya? Ya. Ini kan sebetulnya sama aja kayak di Indonesia ada LQ45, ada IDX 30, ada indeks-indeks begitu cuma diterbitkan oleh asing. Nah, asing ini MSCI is a research house lah kalau gue bilang, banyak yang subscribe, Vanguard, BlackRock dia subscribe. Gue juga aktif komunikasi sama MSCI, gue kenal beberapa orangnya, kita juga diskusi terus. Mereka itu bikin algoritma yang disubscribe dan dipercaya. Dan mereka itu sistemnya algo, jadi mereka not so much looking on fundamentals. Jadi saham apa yang memang market cap-nya menurut mereka sesuai, terus volumenya sesuai, ya itu masuk. Dan karena fund-nya mereka besar sekali, meskipun Indonesia itu cuma kayaknya 1% atau berapa persen dari total fund yang dia punya, it's still a big amount of money gitu. Nah, mungkin sekarang ekonomi lagi nggak bagus atau gimana, orang jadi ngincer pengen masuk ke indeks-indeks tersebut, dapat flow of money, dapat reputation, dan I think masuk indeks kayak lu mungkin jadi influencer, tolak ukur lu adalah followersnya banyak misalnya. Nah, menjadi sebuah emiten juga ada prestasinya gitu. Prestasinya apa? Masuk indeks. Prestisnya kan? Prestisnya. Kalau dilihat konglo-konglo itu, mereka misalnya dapat inflow 3 triliun juga mungkin itu bukan uang yang besar juga buat mereka gitu. They're so rich. Tapi, kalau mungkin di grup WA, gue masuk indeks. Saham lu MSCI enggak? It could be like that. Kan gue nggak ngerti pemikiran para bos-bos gitu ya. Tapi itu menjadi prestis, dan kalau lu sebagai emiten mau mencari partner di luar negeri, I think it's easier dan lebih trusted juga kalau lu adalah part of MSCI. Masuk dalam satu liga yang keren gitu. Ya, jadi ini ada format gengsinya juga kan sebenarnya. Pasti. Jadi nggak semuanya orang ibaratnya punya kepentingan untuk naikin harga saham tuh hanya untuk dapat uang, karena mereka uangnya udah banyak sekali kan. Betul. Tapi kan cara paling gampang untuk kalian bisa memikat asing sebagai emiten, kita mau cari partner di bisnis atau apa adalah ya your company is public, so everyone can check, dan mereka masuk dalam liga mana. Apakah sekarang ibaratnya valuasi kan kalau kita pelajarin dari zaman gengnya Warren Buffett, mereka masih penganut mungkin price to earning, price to book, return on equity. Apakah ini masih bisa jadi pedoman nih dalam investasi di pasar modal Indonesia? Masih. Cuman again, ekspektasi orang kan sekarang tinggi sekali karena ya pengen kaya dan segala macam gitu. Dia nggak melihat bahwa investasi ini adalah sebenarnya mainan maraton atau mainan panjang. Kalau untuk fund atau mungkin lo yang size-nya lumayan besar, itu jadi pertimbangan karena kan mungkin lo juga nggak trading harian. Goal lu beda kan, maka lo harus lihat fundamental. Tapi kalau buat retail memang mungkin fundamental itu tidak menarik karena ya tidak bergerak dan cenderung kayak dia ya turun aja harganya gitu. Untuk saat ini. Nanti mungkin pada cycle-nya bisa aja fundamental yang naik terus dan yang lain enggak. Dan I think terjadi di mana-mana juga. Nvidia juga orang kan lihatnya potensinya kan, karena dia mau naik, dia menguasai AI dan segala macam, akhirnya harganya $5 triliun juga orang masih believe gitu. Ini gue ada pertanyaan mengenai salah satu pendapat dari Ray Dalio. Ray Dalio pernah bilang bahwa untuk compete di market itu harder than Olympics menurut dia. Apakah lu setuju dengan pendapat itu? Apakah sesulit itu untuk beating the market di Indonesia? Kalau di luar negeri kan, gue biasa harian gue suka lihat ketika 13F filingnya pada keluar yang hedge fund, banyak yang sebenarnya nggak beat S&P. Kalau Nasdaq tuh hampir kalah semua lah. S&P tuh nggak banyak yang beat. Even yang besar-besar Millennium kita sebut, Point 72. Nggak banyak yang bisa ngalahin S&P. Nah di Indonesia ini, sesulit apa sih sebenarnya untuk ngalahin indeksnya ibaratnya? Karena kan kita lebih nggak efisien sebagai market dibanding US ya. Kalau bicara dari kacamata fund, tentunya gue nggak bisa bilang. Karena sekarang, I think kalau fund, kalau acuannya indeks, mungkin dia kalah. Karena kan indeksnya bukan lagi LQ45 movernya, tapi saham-saham konglo kan movernya. Gitu. Jadi ya, itu gue nggak bisa bilang dari kacamata mereka. Tapi kalau dari Indonesia sendiri, gini, technically sekarang kalau lu beli saham konglo, at least dari tahun lalu lah, udah pasti lu mungkin duitnya minimum double lah, bisa dibilang. Masalahnya adalah profit 100% itu diukur dari apa? Apakah dari total portofolio lu, atau cuman dari single sahamnya aja yang lu bisa screenshot dan pamer-pamer 500-600% gitu. Kalau duit lu 100 juta rupiah, lu 100 jutanya all in, ya probably
performance lu akan baik sekali. Tapi kalau duit lu 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, ternyata beli saham Konglonya 10 miliar, it doesn't affect you so much gitu. Jadi gimana mentranslate itu tuh gimana? Jadi kembali lagi, karena kan nggak mungkin lu bisa beli segitu banyak juga. Mungkin beli segitu juga besoknya diguyur kan. Makanya kalau orang yang bisa profitnya banyak sekali, kalau kita lihat mungkin belinya nggak se-heavy itu gitu. Sehingga ya diizinkan untuk profit istilahnya. Iya, jadi kalau misalnya ibaratnya mau masuk saham Konglo kan punya orang kan, berarti kan? Iya. Apakah ya karena kalau misalnya di ya level lu atau mungkin kayak gua waktu itu main di saham juga harus ada beberapa yang ibaratnya izin kan, karena ini agak unik gitu kan pasar modalnya. Dimana kalau kita masuk besar tapi ibaratnya nggak izin di emiten yang nggak terlalu besar, itu bisa diguyur gitu. Dan gue juga udah pernah diguyur. Nah, pendapat tuh bener. Kenapa mungkin teman-teman banyak yang nanya ke gue, kenapa gue nggak main ibaratnya saham Konglo? Karena size-nya nggak allow gue untuk main, kecuali gue berizin tadi gitu loh. Nah itu pendapat lu gimana tentang fenomena itu? Karena gini, gue nggak bisa ngehajar 300M gue udah hitung, nggak mungkin. There's no way gue bisa hajar 300 miliar. Jadi kalau ada orang yang bisa itu, nggak tahu apakah itu barang kerjasama dengan crossingan atau apa. Gini, kalau size lu ratusan miliar atau size lu triliunan, maka nanti ujung-ujungnya lu akan belinya BBCA, BMRI, LQ45 lagi, saham-saham itu lagi. Karena memang akhirnya udah nggak, size-nya udah, yang lain udah terlalu kecil buat lu gitu. Jadi, kalau ditanya izin, gue nggak tahu izin ke siapa ya. Tapi memang bener kalau misalnya teknik, ini logis aja, logis aja. Kalau ternyata lu mengetahui bahwa, entah dari mana mengetahuinya, ada saham yang harganya 100 perak dan lu mengetahui bahwa kayaknya ini bisa jadi 1000 gitu ya. Kalau gue dari sisi pemilik emiten atau gue pemilik kepentingan, ngapain gue harus ngasih untung lu? Masa dikasih sih gitu kan ibaratnya. Pipis di toilet umumnya baru 2.000 gitu. Nah ini mindset yang gue pengen teman-teman retail paham nih. Iya, tidak ada orang yang mau ngasih uang secara gratis. Menurut pendapat saya. Mungkin bos-bos suka charity dan gue nggak tahu. Gue belum jadi 9 naga gitu. Gue nggak ngerti pemikiran itu. Gue nggak ngerti. Tapi kalau gue mendengar misalnya sekarang informasi itu bocor begitu mudah. Jadi nggak usah ngomongin insider. Lu buka Telegram, grup isinya rumor semua. Mana yang benar, mana yang enggak, ya nggak tahu itu. Saring sendiri gitu. Iya silakan. Mungkin amal ibadah lu yang menentukan naik apa enggak. Jadi semua orang itu sebenarnya punya porsi informasi yang sama. Asalkan orangnya mau nyari-nyari kayak orang gila. Kan begitu banyak, ada grup Discord, Telegram. Ya, betul. Setiap detik ada info gitu. Betul. Nah, cuman kalau gue mendapatkan informasi seperti itu, gue tuh bukan orang yang, wah anjir berarti gue harus beli sekarang nih. Enggak, gue akan pikir, jangan-jangan tipu. Jangan-jangan gue beli diguyur. Gue pikirnya agak kontra seperti itu. Sehingga ya gue belinya saham yang itu lagi, yang gede-gede aja. Karena emang mungkin size itu bukan size saya lagi. Bisa jadi begitu. Ya, karena ini masuk akal. Kayak misalnya di 100 juta, ya gampang masuk saham manapun kali 5 kali 6 gampang sekali kalau untuk kayak orang seperti kita. Cuman apakah kita masuk 100 juta portofolionya gerak? Jawabannya nggak gerak sama sekali gitu. Kalau gue melihatnya lebih ke secara universe, secara global, portofolio saya, berarti duit gue tuh grow berapa. Bukan individual dari, gue kemarin untung ini 500%. Belinya cuma sedikit. Jadi kayak ngapain? Karena ketika kita masuk ke sebuah saham, analisa dan effort yang dilakukan itu sama kan. Ya harus ngitung. Gak mungkin kita main saham cuman for fun lah, maksudnya hilang deh duit. Kalau duit udah di set buat hilang, biasanya hilang beneran. Ya, betul. Jadi effortnya sama. Maka ketika portofolio lu membesar, lu akan berpikir bahwa oke, mungkin bahkan lu tahu ini kayaknya mau naik nih, ada yang akumulasi lah, bla 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 segala jenis analisa. Tapi lu bisa masuk 1 miliar rupiah misalnya. Akan mundur kan? Capek-capek. Beli BBCA aja atau beli BMRI aja atau beli saham-saham yang mungkin 15-20% setahun buat kita udah lebih dari cukup dan it's enough. Exactly. Karena gini, kalau misalnya masuk BBCA nih, gue bisa masuk misalnya 200 miliar, untung 10% itu udah 20 besar. Miliar. Betul. Dan 200 miliar di BBCA tuh nggak besar. Lu bisa jualan sehari. Bisa dijetek gitu keluar. Betul. Sedangkan kalau gue masuk ibaratnya saham IPO yang bahkan gue kenal emitennya, gue tahu siapa underwriternya, gue masuk nih, itu paling cuma dikasih berapa? 500 juta. Itu mentok banget tuh. Itu pun udah jangan kerja sama dan bisa dikali gitu. Mungkin. Dan gue nggak tahu di luar sana apakah ada orang yang bekerja sama dengan emiten atau tidak. I have no idea. Tapi again, kita main logika aja. Pasar modal ini sebenarnya logik aja. Setuju. Kan? Ini cuma orang dagang di pasar, cuma ini dielektronikan dan lu bisa pencet dan lu tidak harus ketemu langsung dengan orangnya untuk berdagang kan.
Kalau gue dikasih kesempatan, nanti lu bisa untung 10 kali lipat. What do I have to do in return? Gue akan mikir itu dulu satu. Dan kalaupun gue nanti menjual, lu IPO misalnya, gue dikasih barang. Nih, Vin lu, biar lucuan gitu. Gue marah dong kalau lu jual barang gue. Tiba-tiba gue sell all, jeder. Apa lu nggak? Ngamuk gue pasti. Vin, kenapa lu begini, Vin? Kayak gitu. Iya. Yang gue cari di pasar modal itu freedom gitu. Kalau gue have to deal with this kind of thing, lebih baik gue nggak. Iya. Oh, terima kasih, sukses, God bless you. Gue tepuk tangan aja, saham lu naik, I will not join. Mungkin mau teman-teman biar gambaran lebih gampang bahasanya, mungkin misalnya gue mau IPO nih, sahamnya harganya 100, gue bilang ke Kevin, nih lu mau ada barang nggak? 100 nih bakal bisa ke 1000 nih. Yeah. Pasti kalau dia di 800 dia guyur, gue pasti telepon. Marah gitu kan? Gue pasti marah. Jadi nggak ada uang gratis sih di market gratis. Gua. Dan gue ya mungkin gue terlalu polos dan gue terlalu bodoh untuk mengerti bahwa masa sih ada orang mau ngasih duit gratis. Nah mungkin charity kali ya. Gue nggak tahu. Gitu. Kalau ada yang mau charity ke saya, welcome. Terima kasih. Kalau yang mau charity, terima kasih. Tapi gue nggak merasa itu logik. Karena sama-sama yang bisa naik tinggi, biasanya free floatnya kecil. Karena kan free float yang kita misalnya lihat di Bloomberg atau dimanapun itu belum tentu free float real. Ah, ya, betul. Biasa ada friends and family. Bisa. Dan itu kan bisa dihitung. Semua orang yang bisa matematika bisa hitung itu. Uang yang bisa masuk itu kira-kira berapa. Jadi kalau size-nya bisa tiba-tiba masuk 100 miliar, 200 miliar. Ya menurut gue pribadi ini kan kita awam ya. Yeah. Harusnya nggak mungkin kalau nggak izin gitu. Nggak mungkin. Karena kayak Kevin aja deh, dia nggak izin, dia mau masuk gede deh. Di barang gue nih yang IPO. Pasti gue telepon dulu. Ya probably gitu. Apalagi kenal dan... Apalagi kenal. Dunia investasi sangat-sangat kecil. Sempit. Orangnya. Sempit sekali. Itu lagi. Jadi makanya reputasi adalah hal yang paling penting. Karena betul. Apalagi di dunia keuangan, kalau lu udah dicap jelek ya. Betul. Nggak ada yang mau berteman lah sama lu istilahnya. Oke. Nah gue ada pertanyaan nih. Di market yang tidak efisien seperti Indo, apakah strategi aktif tuh masih dominan banget sekarang dibanding yang pasif? Kalau gue kan di Indo lumayan pasif ya, karena bobot portofolio kecil ya. Lu kan pengen dapat dividen dan segala macam. Aktif itu masih bisa, tapi sahamnya itu lagi. Lu boleh tanya ke semua orang atau ke semua influencer favorit lu gitu. Begitu uangnya udah cukup besar, dia pasti akan belinya Bank BRI, Bank Mandiri, itu lagi sahamnya gitu. Tinggal seberapa efisien lu bisa swing. Betul. Trading, karena diem aja sometimes 5 tahun bisa di situ aja saham. Bisa. Padahal sebenarnya swingnya lumayan besar. Oke. Jadi duit ratusan miliar sampai, menurut gua sampai duit 5 triliun tuh masih bisa bergerak aktif. Di luar konsiderasi pajak, ada konsiderasi lain nggak? Kenapa lu nggak berinvestasi di saham US? Pajak aja. Sama jam tidur kebalik. Oke. Kalau di sini kan, karena pajak bedanya besar sekali. Kita kan begitu diberikan insentif oleh pemerintah 0,1% PPh final. Sedangkan kalau di sana kan ya seperti dapat income tax saja kan. Ya, tapi kan lu bisa structure itu di tempat yang lain sebenarnya. Iya, cuman mungkin gua nggak mau ribet lah. Lebih malas berarti ya? Iya, lebih malas. Oke. Dan buat apa? Maksudnya saham Indonesia itu 0,1% dan mungkin tujuannya ada 0,1% final tax adalah untuk menghindari orang yang berniat itu gitu loh. Oke, untuk yang mau di luar negeri. Indonesia saja gitu. Gua baik-baik saja di situ. Oke, jadi purely satu tax, dua mungkin lu memang nggak mau jam tidur kebalik. Betul. Sama kayak kripto juga. Mungkin 5-6 tahun yang lalu gue aktif trading kripto pada saat first Bitcoin crash. Betul. Waktu itu yang aktif bergerak itu jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Oh, jam 4 pagi gue waktu itu. Gue tidur jam 2 misalnya, ditinggal jam 4 pagi, udah drop. Waktu itu kan volatile banget. Ya, 2018 tuh gue diguyurnya jam 4 pagi tuh, gue inget banget. Ya, jam-jam segitu tuh mereka aktif kayaknya pakai jam Jepang gitu, kayak di jam Jepang pagi gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya nggak sanggup. Gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan lu kan kemarin gue sempat ada lihat lu bikin yang AI. Gitu iya bikin AI. Ya. AI-nya itu untuk apa? Dan kira-kira kan lu kan udah bikin suatu algoritma nih untuk buy and sell. Ya. Kenapa lu nggak pakai di diri sendiri? Oke. Gue bikin AI adalah karena gue merasa, again, once your size is lumayan, gue nggak bilang gue triliuner ya, tapi udah mulai sulit bergerak, lu harus mencari cara bagaimana lu tetap bisa buy and sell saham, jual beli saham, dengan total freedom, ya kan, tidak perlu di WA Timothy dan segala macam. Gue boleh bebas pencet-pencet aja dengan hati yang tenang. Akhirnya gue pikir berarti sahamnya akan itu lagi, mungkin IDX 30. Oke. Gimana caranya gue bisa maximize swing trading gue sendiri
dan gue bisa jalan-jalan tetap karena kan gue senang ingin berlibur. Gue inget pas gue jadi YouTuber, ini gue agak cerita sedikit nggak apa-apa. Pas gue jadi YouTuber tahun 2018, gue tuh sering dijadikan YouTuber percontohan. Jadi kalau ada apa-apa Indonesia tuh yang dikirim gue. Karena mungkin ya sering bikin review teknologi dan lain-lain gitu. Gue tuh 2018 diajak ke kantornya Google di Amerika. Di situ dibawa ke kantornya dia ada semacam project rahasia gitu. Kayak misalnya barang-barang yang belum keluar. Seperti misalnya lu tahu di San Francisco ada mobil Waymo yang nyetir sendiri. Nah, 2018 tuh gue sudah naik itu. Pada saat itu masih belum diuji di publik. Kayak lihat-lihat apa teknologi yang muncul. Drone yang bisa delivery itu 2018 sudah. Dan waktu itu gue bikin di YouTube channel gue yang lama. Di situ pertama kali gue melihat ada AI. 2019 diundang lagi gue ke Jepang. Suruh interview orang. Gue pikir ya interview aja. Ternyata orangnya ini orang yang penting. Namanya adalah Jeff Dean. Yang mana beliau ini ternyata adalah yang bikin AI-nya Google, yang mungkin sekarang bertransformasi jadi Nano Banana, and Gemini, and everything. Dari situ gue dipertontonkan bahwa ini tuh bisa pattern recognition. Mulai dari ada orang sakit cancer, X-ray-nya itu dipertontonkan gitu, dia bisa tahu mana yang cancer, mana yang enggak, bahkan sebelum terjadi. Nah, dia tuh bisa predict the market dan dia bisa react lah. Bukan market, maksudnya pada saat itu cancer. Nah, gue teringat lagi momen-momen itu. Dan gue dikasih seperti machine learning kit kecil, gue banyak ngutak-ngatik, belajar coding dan segala macam. Gue pikir kayaknya bisa nih. Tahun 2022 akhir lah. Kayaknya dengan pengetahuan gue di market, gue bisa mensistemkan apa yang ada di kepala gue sendiri. Mulailah gue meng-hire orang-orang yang expert di bidangnya. Ada orang quant, ada orang saham, ada segala macam, beberapa orang yang pinter-pinter dan semuanya bukan orang saham. Gue edukasi mereka tentang market Indonesia. Mereka bikin algoritmnya, gue ada di situ, dan gue bisa supervise, ini nggak akan jalan market Indonesia. Pasti lu dikarungin, pasti lu nggak bisa. Sampai setahun setengah, gue bikin nangis, sekarang nggak jadi-jadi. Dan gue biayai sendiri. Wah gila, ternyata susah ya. Gitu. Sampai akhirnya nemu mungkin deket-deket 2024 pertengahan, kayaknya bisa nih nemu. Terus mulai testing cuan dan segala macam. Gue bikin ada 16 saham. Bikin satu saham tuh susah, Tim. Iya. Gue udah bikin 16 saham, 10 udah gue pakai sendiri. Bid offer-nya udah gak muat. Oke, bukan berarti gue belum kaya banget, mungkin bid offer aja yang tipis. Abis itu 6 masih free. Oke. Karena emang besar sekali. Ya, Bank Mandiri, Bank BRI, Antam, gue sendiri mana mampu untuk HK sampai ARA misalnya kayak gitu kan. Gue rilis lah ke publik. Ini ada 6 saham. Semuanya gue pakai sendiri. Yang 6 pun ini gue pakai sendiri. Jadi sekarang kalau lu tanya, lu investasi kungfunya apa? Terserah AI-nya. Gitu. Karena sahamnya saham-saham blue chip, yang mana at the end naik-naik juga by historical, dia akan naik-naik terus. Jadi kita cuma nyari return amplifier-nya aja. Kalau diem aja mungkin 20%, kalau pakai AI bisa 35%, why not? Nah ini gue udah tanya, itu apakah ada maximum size-nya di situ atau emang lu udah siapin nama itu buat hajar size apapun? Karena gue juga lagi bikin model dan gue bisa vouch yang dibilang Kevin, sulit sekali untuk bikin 6 tuh sulit sekali karena gue baru bikin cuma di Bitcoin doang sih. Lagi bikin algonya untuk quant. Itu dia karena mungkin punya gue trade-nya agak banyak kali ya. Daily trade-nya mungkin bisa 30-40. Dia itu ketika di size tertentu tuh udah mulai return-nya Sharpe ratio sama Kalmar ratio-nya turun. Iya. Betul. Karena emang ketika semua tergantung size-nya lagi, oke? Karena sometimes lu udah bikin model, begitu lu beli beneran pakai duit, marketnya react differently. Betul. Jadi kita coba di paper dulu, terus masukin duit kecil, duit besar, sampai 1 juta, naikin lagi, udah mulai turun. Kalmarnya itu mulai turun. Kalau mau mendapatkan real return yang baik, mahal. Karena lu harus korbankan duit lu. Betul. Jadi apakah emang lebih efisien begitu di size yang kecil justru? Lebih efisiennya? Kalau gini, gue akan develop saham. Saham tuh nggak bisa HFT. High frequency trading udah nggak mungkin. Liquidity-nya aja nggak ada, mau apa gitu. Jadi makanya sahamnya tuh hanya saham-saham yang cukup liquid dan bersih dan tidak ada goreng-goreng, rebus-rebus, kukus-kukus segala macam, nggak ada. Itu saham-saham yang bergeraknya natural. Itu bisa berjalan dan tidak mungkin bisa high frequency trading. Pasti kita ambilnya jarak panjang. Makanya ini sebenarnya ya daripada duit itu di deposito, why not AI aja yang ngerjain. It's actually cheaper dan ya lu nggak pusing, you have time gitu. Nah, kalau ngomongin Bitcoin itu sebenarnya marketnya menurut gua cukup clean. Karena ya
kalau orang bilang mau bandarin Bitcoin, Gak dia mungkin. berarti harus orang yang sakti banget dan duitnya kenceng banget gitu. Nah itu gue suka. Ya lu bisa tanya, kalau lu ada pertanyaan, I can help you lah. Oke. Nah ini untuk pertanyaan terakhir, gue suka tanyain ke orang yang fokusnya di market Indo, ya, capital market Indonesia. Lu kalau misalnya disuruh pilih satu saham, ini nggak pernah boleh lu jual. Ini buat ibaratnya sampai anak-anak lu besar juga. Lu pilihnya apa? BBC aja. Satu detik aja. Dan kenapa? Historically naik terus, kemudian kepercayaan masyarakat terhadap BCA sangat tinggi. Ini gue nggak pom-pom BBCA ya. Karena nggak bisa. Masyarakat. Ada yang bilang gue pom-pom BBCA tuh kemarin keluar berita 11 juta lot, ada yang bilang gue pom-pom. Iya. Kayak ya itu karena masyarakat nggak tahu plafonnya tuh tinggi sekali. Iya, 100 miliar apa 500 miliar di BBCA itu banyak apa enggak? It's actually small. Market cap-nya 1.000 triliun. Betul. Gitu. Cuma 0,01. Lempar garam ke laut gitu. Hilang gitu maksudnya. Sahamnya cuma BBCA aja. Dan sometimes kita kalau bicara size-nya sudah besar, perlombaan lo itu adalah bukan perlombaan tinggi-tinggian return tiap tahun. Betul. Tapi mana yang paling stable dan mana yang yield-nya secara dividen naik terus, bisa growth terus, itu yang lo cari. Betul. Dan mungkin mindset itu belum sampai ke pihak retail. Dan ya karena mereka pasti sebenarnya trading dan lain-lain. Pasti melihat kayak, wah bego amat beli BBCA. Padahal di size segitu memang pilihannya terbatas. Cuman itu pilihannya. Karena gini, untuk dividen reinvest sendiri besar sekali returnnya. Kalau misalnya teman-teman reinvest balik dividennya, dapat dividen reinvest lagi. Betul. Mungkin coba terakhir dijelaskan flywheel itu, dividen bisa di reinvest. Kan gini, kalau kita mainannya panjang sekali, yield tahunan itu kan bukan yield yang sebenarnya lu dapatkan. Karena average lu itu sudah di bawah. Gitu kan. Jadi kalau apa yang lu dapatkan itu bisa diputar lagi, sebetulnya 3 tahun itu misalnya 5% bukan 15%, tapi kan actually more, mungkin 17% sekian. Karena kan gulung terus. Makanya kalau dilihat Warren Buffett punya net worth aja, mungkin baru 20 tahun terakhir itu tiba-tiba ya. Karena dia sudah menggulung dari beberapa puluh tahun sebelumnya. Betul. Itu sebetulnya adalah power terbesar daripada dunia investasi. Bahkan Einstein aja mengakui bahwa keajaiban dunia ke-8 itu adalah compound interest. Yang ngerti bakal panen, yang nggak ngerti bakal kebelibat utang gitu kan, istilahnya begitu. Nah, game itu yang seharusnya itu dimainkan oleh para investor di Indonesia. Kalau semua mindsetnya seperti itu, saham itu sebenarnya naik-naik terus. Pasar modalnya bakal nggak kebakar-kebakar. Betul, karena kalau retail di Indonesia 5 menit nggak naik dia udah sell. Ya tapi saya nggak menyalahkan juga, tapi harusnya mindset investasi itu seperti itu, bahwa kita tuh growth-nya over time dan jangka panjang. Dan mungkin kalau di sosial media ngelihat Timothy misalnya beli mobil tiap minggu misalnya, itu harus dilihat bahwa mobil itu buat Timothy murah gitu. Lu kan orang yang ngerti duit, lu mengerti bahwa rasio lu mungkin membeli sangat nabung lu. Iya, lu adalah orang yang nabung. Mungkin kecuali tiba-tiba Timothy beli private jet 3 gitu. Itu mungkin gue harus mempertanyakan gimana money management lu. Tapi kalau belinya cuma mobil, itu sebenarnya murah. Nah, tinggal masyarakat ini harus melihat positifnya aja sebenarnya. Karena banyak dari konten lu yang menurut gue itu bagus dan berbobot. Tapi karena mungkin orang udah ngelihatnya, pamer mobil. Knowledge-nya itu dia udah menolak dulu untuk menerima gitu. Ibaratnya mau dikasih obat, orang udah nutup mulut dulu karena pamer atau lu jualan kelas selalu dibungkus dengan seperti itu. Tapi ya mungkin bisa dilihat lagi sebenarnya ini orang mau ngomong apa sih? Esensinya apa? Mungkin. Betul, karena banyak yang skeptis ya. Gue sempat lihat juga kemarin konten lu yang bahas tentang AI, makanya gue aja penasaran gitu. Even gue pun penasaran, lu ngapain, mungkin gue pengen ngobrol ke kantornya, pengen lihat gitu loh. Cara kerjanya, tapi orang tuh udah kayak, oh ini mau jualan AI ke gue nih. Pasti gitu. Dan ya nggak apa-apa. Dan ternyata orang yang beli pada cuan ya. Maksudnya gue nggak mempermasalahkan orang. Dan nggak maksa juga. Nggak maksa, bener-bener nggak maksa. Dan kalau dihitung sebenarnya harganya murah banget, karena kalau misalnya lu gabung fund, lu akan kena management fee by percentage. Kalau di sini kan fixed price, jadi kayak ya lu mau suka-suka lu gitu kan. Mau top up berapapun main sendiri silahkan, gue nggak urusin juga gitu. Oke. Thank you banget bro. Thank you, terima kasih udah diundang. Keep in touch tim. Siap. Semoga sukses terus. Thank you. Sedikit orang kayak Timothy di Indonesia. Testimoni sedikit ya, 1 minute. Gue cukup terinspirasi dengan konten-konten yang lu buat. Gue juga kembali ke YouTube karena melihat kesuksesan dari Timothy Ronald. I think eranya kembali lagi ya, why not gue jamin lagi. So,
All the best pokoknya. Gue yang suruh dia lanjutin. Karena menurut dia cuma yang kalian bisa nonton ya, yang saham ya di Indonesia mungkin cuma dia. Karena pedagang beneran di market. Thank you.